Selanjutnya akan dijelaskan tentang activity diagram. Pada activity diagram, proses pendaftaran online terdiri dari 5 aktor dan satu sistem, yaitu web klinik Go. Aktor tersebut adalah pasien, mesin ATM, petugas loket, dokter, dan perawat. Pada proses awal dimulai ketika pasien membuka website klinik Go, lalu masuk ke dalam klinik Go dan menekan tombol book appointment. Kemudian sistem akan memberikan halaman login kepada pasien, kemudian pasien masuk dengan data login. Lalu sistem akan melakukan validasi data login, dan apabila salah maka sistem akan mengembalikan ke halaman awal login. Dan apabila sistem menemukan data login yang sesuai di dalam database, maka pasien dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mengisi data nomor rekam medis, data pasien, dokter, jadwal, nomor WA. Kemudian pasien dapat melakukan submit data dan sistem akan melakukan validasi kelengkapan dan kebenaran data tersebut. Apabila sistem menemukan ketidaksesuaian terhadap data yang diinput, maka sistem akan mengembalikan pasien ke halaman input data. Dan apabila sistem tidak menemukan kesalahan pada data yang diinput, maka sistem akan menyimpan data tersebut dan akan memberikan balikan dengan menampilkan nomor antrian dan rangkuman data pendaftaran. Lalu apabila dokter sewaktu-waktu hendak mengubah jadwal praktiknya, maka dokter wajib login ke dalam sistem, lalu melakukan login, dan sistem akan melakukan validasi. Kemudian jika sudah selesai proses login, maka dokter dapat mengubah jadwal dan sistem akan menyimpan data tersebut, dan sistem juga secara otomatis akan memberikan reminder kepada pasien terkait perubahan jadwal tersebut via WhatsApp pasien. Lalu pada hari H, pasien dapat melakukan registrasi ulang, di mana khusus untuk pasien lama BPJS dapat melakukan registrasi ulang di mesin ATM. Kemudian setelah menginput data hasil registrasi secara online, pasien akan menekan tombol submit dan sistem akan menyimpan data tersebut. Lalu sistem akan memberikan balikan berupa mencetak nomor antrian pasien dan juga akan memberikan list jadwal konsultasi pada dokter dan perawat. Dan untuk pasien baru dan pasien lama selain pelanggan BPJS, maka registrasi ulang dapat dilakukan di loket pendaftaran ulang dan dilayani oleh petugas loket. Kemudian petugas loket menginput data yang diberikan oleh pasien, lalu data hasil penregistrasi secara online diinput oleh petugas dan kemudian disubmit. Lalu sistem akan menyimpan data tersebut dan akan memberikan balikan berupa cetakan nomor antrian, dan juga sistem akan memberikan jadwal konsultasi kepada dokter dan perawat, dan proses selesai. Penjelasan selanjutnya yaitu terkait sequence diagram. Untuk sequence diagram akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sequence diagram pasien lama BPJS. Untuk sequence diagram ini terdiri dari 5 aktor dan 1 sistem, yaitu aktor pasien, mesin ATM, petugas loket, dokter dan perawat, dan sistem yaitu web klinik Go. Proses dimulai ketika pasien melakukan login ke dalam sistem web klinik Go dan kemudian melakukan input data pendaftaran. Lalu sistem akan memvalidasi data dan menyimpan data tersebut. Selanjutnya, sistem akan memberikan balikan berupa konfirmasi pendaftaran dan nomor pendaftaran kepada pasien. Kemudian, apabila di tengah jalan dokter hendak mengubah jadwal praktiknya, maka dokter wajib masuk ke dalam sistem dan mengupdate jadwalnya. Lalu sistem juga akan secara otomatis memberikan reminder kepada pasien terkait perubahan tersebut melalui WhatsApp pasien. Lalu pada hari H, pasien wajib melakukan registrasi ulang di mesin ATM. Setelah menginput data, mesin akan melakukan validasi data dan simpan data tersebut dan akan memberikan
balikan kepada pasien berupa mencetak nomor antrian. Lalu, sistem juga akan memberikan list jadwal konsultasi kepada dokter dan perawat. Lalu, pasien diharapkan untuk menunggu nomor antrian sebelum dapat bertemu kepada dokter dan berobat. Sekuensi diagram lainnya yaitu khusus untuk pasien baru dan pasien lama selain BPJS. Untuk aktor sama seperti sebelumnya dan juga sistem juga sama. Proses dimulai ketika pasien melakukan login ke dalam sistem dan melakukan input data pendaftaran. Lalu sistem akan melakukan validasi data dan simpan data, dan juga akan memberikan balikan berupa konfirmasi pendaftaran dan nomor pendaftaran. Lalu, apabila dokter juga ingin mengubah jadwal praktiknya, maka dokter wajib masuk ke dalam sistem dan melakukan update data. Lalu sistem juga akan bersamaan memberikan reminder kepada pasien terkait perubahan data tersebut melalui nomor WhatsApp pasien. Lalu pada hari H, pasien wajib untuk melakukan registrasi ulang di loket registrasi ulang pendaftaran online. Petugas loket akan membantu pasien untuk meregistrasi ulang dengan input data hasil dari registrasi online dan melakukan validasi data. Dan kemudian sistem akan melakukan validasi data dan menyimpan data tersebut. Lalu sistem juga akan memberikan balikan dengan mencetak nomor antrian. Sistem juga akan memberikan jadwal konsultasi kepada dokter dan perawat. Setelah itu, pasien diharapkan dapat menunggu nomor antrian sebelum dapat bertemu dokter melakukan konsultasi. Selanjutnya, untuk link video presentasi saya akan saya sematkan di slide ini. Dan berikut akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak sesuai. Selamat siang.